Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Di sini saya Yintan Aulia Umayandi Gunawan akan ceramah mengenai tawakal. Tawakal merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat penting. Karenanya, tawakal sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Kata tawakal disebut di dalam kitab suci ini tidak kurang dari 30 kali yang tersebar di dalam 19 surah yang berbeda. Misalnya, surah Al-Imran ayat 122, Al-Maidah ayat 11, Al-A'raf ayat 89, dan masih banyak lagi. Tawakal inilah yang merupakan salah satu hal yang membedakan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Menurut Imam Ahmad bin Hambal atau lebih dikenal dengan Imam Hambali, tawakal merupakan perbuatan hati. Artinya, tawakal bukan sesuatu yang diucapkan oleh lisan, bukan pula sesuatu yang dilakukan oleh anggota tubuh, juga bukan merupakan sebuah wacana atau sekedar pengetahuan belaka. Tetapi sekali lagi, tawakal merupakan perbuatan hati, sehingga tidak bisa diwujudkan dalam bentuk fisik seperti berdiam diri tanpa melakukan suatu ikhtiar lahiriah. Sikap pasrah yang ditunjukkan dengan tidak adanya usaha fisik atau ikhtiar lahiriah seperti itu tidak bisa disebut sebagai tawakal. Tetapi, ibarat perang merupakan sikap menyerah sebelum maju ke medan pertempuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan gambaran tentang tawakal sebagaimana beliau sabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. I'qilha wa tawakkal, artinya ikatlah untamu dan bertawakallah. Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa tawakal tidak meniadakan usaha lahiriah atau perbuatan fisik seperti mengikat seekor unta ketika seseorang menginginkan hewan ternaknya itu tidak meninggalkan dirinya alias hilang. Pertanyaan yang sering muncul terkait dengan tawakal adalah, kapan seharusnya tawakal itu kita lakukan? Apakah sebelum, pada saat, atau setelah usaha? Kalau kita perhatikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar seseorang berusaha atau berikhtiar terlebih dahulu, baru kemudian bertawakal. Artinya, manusia tidak boleh berdiam diri, berpangku tangan, berenak-enakan, atau bermalas-malasan. Sementara urusannya diserahkan begitu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi, kalau hadis tersebut dihubungkan dengan surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maka kita akan mengetahui bahwa ketika kita baru sampai pada tahapan niat untuk mencapai sesuatu, pada tahapan itu pun kita sudah harus bertawakal kepada Allah. Dengan kata lain, tawakal harus kita lakukan, baik sebelum maupun sudah kita berusaha untuk mencapai maksud tertentu. Kita semua tahu bahwa perbuatan atau usaha manusia terdiri dari 3 tahap, yakni 1 tahap niat, 2 tahap pelaksanaan, dan 3 tahap hasil. Berdasarkan pada surat Al-Imran ayat 159 dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tawakal harus kita lakukan pada akhir setiap tahap. Artinya kita harus bertawakal kepada Allah dalam keseluruhan tahap itu. Maksud dari uraiannya adalah bahwa ketika kita baru menyelesaikan tahap niat, maka segera setelah itu kita harus bertawakal kepada Allah dengan memasrahkan niat atau tekad kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu atas segala sesuatu.
Kemudian ketika kita baru menyelesaikan tahap pelaksanaan, maka segera setelah itu kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memasrahkan usaha atau ikhtiar itu kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan akhirnya ketika kita telah sampai pada tahap terakhir, yakni pada tahap hasil, kita harus lebih bertawakal dengan memasrahkan apapun hasilnya kepada Allah yang Maha Adil dan bijaksana. Sebab tahap hasil adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Jika hasilnya positif, yaitu Allah memberi kita keberhasilan mencapai apa yang kita maksudkan, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Jika sebaliknya, kita harus bersabar dengan tetap introspeksi atau evaluasi diri, di mana letak kekurangan atau kelemahan kita pada setiap tahap yang telah kita lewati. Tawakal memiliki banyak sekali hikmah sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran. Di antaranya, pertama, orang yang bertawakal kepada Allah akan mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan bahkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fa innallaha 'azizun hakim. Artinya, barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah dalam setiap urusannya, Allah akan menunjukkan bukti keperkasaannya dan kebijaksanaannya. Tentu kita ingat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibunuh dengan diacungkan sebilah pedang terhunus oleh seseorang kafir Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah yang hatinya selalu bertawakal kepada Allah mendapat perlindungan dari Allah. Secara mendadak, bumi yang ada di depan Suraqah sedang memacu kudanya retak dan menelan kaki kudanya hingga Suraqah dan kudanya tak berdaya. Suraqah kemudian menyerah pada Rasulullah dan meminta maaf, kemudian mengajak berdamai. Kedua, orang yang bertawakal kepada Allah akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat sebagaimana ditegaskan di dalam surat An-Nahl ayat 41 hingga 42 yang artinya, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Allah saja mereka bertawakal. Orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh aspek kehidupannya akan selalu mendapat balasan dari Allah. Tidak hanya balasan kebaikan di dunia, tetapi terlebih balasan di akhirat nanti. Di dunia saja mereka akan hidup dengan tenang dan tentram sehingga terhindar dari stres berat maupun depresi yang berkepanjangan. Terlebih di akhirat, mereka akan mendapatkan surga yang tinggi karena Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertawakal kepadanya. Ketiga, orang yang bertawakal hidupnya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ditegaskan di dalam surat At-Talaq ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat tersebut merupakan jaminan dari Allah bahwa orang-orang yang hatinya senantiasa bertawakal kepadanya akan dicukupkan seluruh keperluan hidupnya, baik secara material maupun spiritual. Orang-orang yang hidupnya dicukupkan oleh Allah tidak mungkin mengalami kekurangan, meskipun bisa saja orang itu orang yang sederhana dan bukanlah orang yang kaya. Demikian pula orang-orang yang kaya yang hatinya selalu bertawakal kepada Allah tidak akan mengalami kekhawatiran akan bangkrut.
sebab Allah akan selalu mencukupinya. Sebaliknya, orang-orang yang kaya yang masih suka serakah dengan berbuat curang atau korupsi demi memperoleh keuntungan yang besar bukanlah orang kaya yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah merasa cukup dalam hidupnya, karena Allah membuatnya tidak pernah merasa cukup sekaya apapun dia. Karun adalah contoh orang kaya yang tidak pernah merasa cukup, karena tidak pernah bertawakal kepada Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membuka kesadaran kita semua untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan tawakal itulah kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara material maupun spiritual. Semoga kita selalu diberi oleh Allah kemudahan dalam melaksanakan perintah-perintahnya, termasuk dalam masalah tawakal kepadanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah mengenai tawakal dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.